Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Landari, NIM saya 0515477074. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas 3 praktikum mata kuliah basis data. Tugasnya adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, kita langsung saja ke PHP MyAdmin. Di sini saya sudah mempunyai database rumah sakit yang sudah saya buat sebelumnya pada tugas 2 kemarin. Lalu untuk perintahnya yaitu kita melakukan transaksi. Di sini nomor 1 yaitu kita melakukan transaksi commit. Nah, di sini kita langsung saja masukkan perintahnya. Langkah pertama adalah kita klik rutin. Atau di sini kita create new routine. Kita buat di sini transaksi 1. Lalu kita ketikkan apa yang akan kita masukkan. Di sini kita memasukkan perintah commit, tapi di sini kita tidak menggunakan commit, kita hanya menambahkan data pasien saja, lalu kita kirim. Nah, di sini rutin transaksi telah dibuat, maka untuk melihat hasilnya kita klik eksekusi. Nah, di sini sudah terdapat satu data baru pasien yaitu Sri. Tetapi karena tidak menggunakan perintah commit, di sini kita klik pasien. Nah, di sini kita belum mempunyai atau data tadi yang saya input itu belum terdapat di sini. Maka dari situ kita balik, lalu kita rutin lagi. Kita copy ini. Lalu kita buat transaksi yang baru. Create new routine. Kita copy. Lalu kita tambah di sini perintah commit. Lalu kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita lihat eksekusi. Nah, di sini sudah terdapat datanya. Lalu kita cek di tabel pasien. Di sini sudah terinput namanya Sri, asal Bandung, jenis kelamin, penyakit, dan nomor handphone sudah terinput di sini. Oke, perintah commit tadi sudah saya buat. Lalu kita ke perintah transaksi yang kedua yaitu callback. Callback adalah digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita langsung saja ke prakteknya. Kita buka lagi MySQL-nya, PHP MyAdmin, lalu kita ke sini, ke rutin, lalu kita create new rutin lagi. Lalu kita buat nama transaksinya seperti tadi, transaksi 3. Sini tadi saya sudah membuat SQL-nya.
Lalu di sini kita menggunakan perintah rollback untuk menggagalkan atau menggugurkan data. Kita coba kirim, lalu kita eksekusi, lihat hasilnya. Nah, di sini tidak terdapat data yang saya tadi buat karena saya menggunakan perintah rollback, yang artinya itu menggugurkan data atau menghilangkan data, menggagalkan data. Karena tadi saya menggunakan rollback, artinya menggugurkan data, maka saya akan mencoba membuat transaksi lain yang menggunakan perintah rollback juga. Sini saya sudah membuat SQL-nya, perintahnya. Di sini saya memasukkan transaksi nama pasien yang baru, yaitu Jono. Akan tetapi saya rollback atau saya gugurkan, lalu saya tambah dengan pasien yang baru yang tadi saya input. Nah, sini kita kirim, lalu kita lihat eksekusi. Nah, di sini tadi saya sudah mengganti data dari pasien yang sebelumnya ke data yang baru, yaitu Mari. Akan tetapi data yang Jono ini tidak termasuk sini karena tadi saya menggunakan fungsi rollback. Pada perintah selanjutnya tentang transaksi, yaitu checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Nah, di sini dicontohkan misalnya ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Kita langsung ketikkan saja di MySQL PHP MyAdmin. Kita cek rutin lagi. Add new rutin. Kita buat transaksi 5. Nah, di sini saya sudah membuat datanya. Di sini saya akan menginput data. Yang pertama ini pasien bernama Tari, lalu Asi dan Dedi. Akan tetapi di sini saya menggunakan fungsi rollback, yang artinya di sini pasien atas nama Asi ini tidak akan terdapat dalam tabel karena di sini saya menggunakan fungsi rollback untuk mempertahankan si poin yang pertama ini. Kita kirim, nah, lalu kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tadi yang saya input yaitu Dedi dan juga Tari terdapat di sini, akan tetapi untuk pasien yang bernama Asi itu tidak muncul karena saya sudah melakukan fungsi atau perintah rollback. Baik, kita ke perintah nomor 4, yaitu trigger. Merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, merubah atau update, dan menghapus atau delete. Nah, untuk menjalankan perintah ini, di sini kita menggunakan tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya, kan tetapi pada soal sekarang saya akan membuat tabel yang baru. Ini saya sudah menuliskan perintah SQL-nya. Lalu kita kirim. Nah, di sini kita dapat lihat pada rumah sakit kita mempunyai tabel baru yaitu obat dan transaksi obat. Akan tetapi kita harus membuat ERD-nya dulu. Lalu untuk menghubungkan ERD ini kita harus menentukan dulu foreign key-nya. Di
Sini kita foreign key-nya itu berarti ID pasien dan juga ID obat. Oke, kita langsung saja ke transaksi obat. Lalu kita struktur, lalu kita klik indeks. Nah, di sini berarti sudah berhasil. Lalu di ID obat juga kita tambahkan indeks, sudah berhasil. Lalu kita kembali ke tadi. Oke, tadi saya lupa tidak save, menyimpan dulu, jadinya kita kembali ke awal. Lalu kita langsung saja membuat relationship-nya. Kita tentukan dulu primary key-nya, ID pasien. Oke, tadi saya lupa, harusnya kita save dulu. Lalu kita buat juga ini primary key-nya. Sini kita sudah buat ERD relationship-nya. Lalu kita bisa tambahkan data pada obat. Nah, sini kita tambahkan insert. Di sini sudah terdapat datanya, data obat yang sudah saya masukkan tadi. Tadi kita sudah mengerjakan perintah nomor 1. Sekarang kita akan mengerjakan perintah nomor 2, yaitu praktikum basis data terdistribusi. Di sini kita menggunakan 2 PC, yaitu yang PC pertama yaitu yang terhubung pada Windows, menggunakan Windows, lalu PC yang kedua itu menggunakan Ubuntu. Lalu untuk melakukan replikasi tersebut, kita masuk ke di sini kita masuk ke replikasi. Lalu kita klik primary application yang configured. Nah, di sini kita pilih abaikan semua basis data dan replikasikan. Lalu kita pilih data mana, database mana yang akan direplikasikan. Saya pilih database rumah sakit. Lalu kita copy. Lalu kita buka examnya. Lalu kita klik config. Klik my ini. Lalu kita paste di sini. Sini saya sudah paste tadi. Lalu setelah itu kita save. Setelah kita save, lalu kita sebelum kirim kita harus restart dulu MySQL kita. Stop. Lalu kita start lagi. Kita langsung buka saja yang tadi. Lalu kita klik kirim.
sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat show primary status. Di sini ada variabel dan nilai yang akan kita gunakan pada konfigurasi di komputer 2, yaitu di Ubuntu. Lalu setelah itu kita klik akun pengguna. Lalu di sini kita add user account. Nama penggunanya kita tulis nama kita. Lalu hostname-nya kita gunakan IP address Ubuntu kita. Tadinya kita masukkan. Lalu di sini kita klik application client dan application slave. Lalu kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil. Pengguna baru telah ditambahkan. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat akun pengguna baru, yaitu yang bernama Sylvia. Lalu setelah itu kita buka database rumah sakit. Lalu kita export. Nah, sini sudah. Lalu kita pindahkan data kita ke Google Drive. Di sini kita klik baru, folder baru. Sini aku mau namain basis data buat dari proses. Nah, lalu kita pindahkan sini. Kita sudah selesai memindahkan data rumah sakit ini ke Google Drive. Setelah membuka Google Drive dan kita sudah memilih foldernya tadi basis data, lalu langkah yang selanjutnya adalah kita mendownloadnya. Di sini kebetulan saya sudah berhasil mendownload. Lalu kita buka file. Lalu kita pindahkan datanya. Di sini kita pindahkan ke dokumen. Nah, di sini sudah. Lalu setelah itu kita klik ke terminal. Lalu kita ketikkan yang ini kita copy. Lalu di sini kita sudah berhasil mengakses exam-nya. Kita start untuk Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil running. Lalu setelah itu kita buka sini localhost.
Sini kita masuk dulu ke phpMyAdmin. Lalu kita buat dulu database-nya. Kita buat namanya sama seperti yang pada Windows, rumah sakit. Lalu create. Nah, sini kita sudah membuat. Lalu kita import sini data yang tadi sudah kita download. Nah, di sini lalu kita import. Nah, di sini kita sudah berhasil import data dari Windows ke Ubuntu. Di sini sudah tertera rumah sakit. Nah, sama seperti yang kita jalankan di Windows. Di sini kita sudah selesai mengimport dan berhasil. Di sini kita sudah mendapatkan tabel-tabel yang sama seperti pada phpMyAdmin di server Windows. Lalu setelah itu kita akan melakukan replikasi konfigurasi pada komputer 2. Yaitu caranya kita klik replication, lalu ini, lalu kita tambah masukkan username-nya sama seperti yang tadi. Lalu di host-nya kita memakai IP address yang Windows tadi. Sini IP address 192.168 561. Setelah kita masukkan data di application, lalu sebelum ketik go, kita masukkan dulu server ID yang ini, copy, lalu kita paste ke sini server ID-nya, lalu kita masukkan juga replicate dulu dp sama dengan rumah sakit. Nah, lalu setelah saya tambahkan data di sini, ini bisa kita save. Tadi udah saya save myCNF rumah sakit. Lalu kita kembali ke sini. Lalu kita restart Apache Web Server dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai berwarna hijau. Nah, sini sudah selesai, sudah running kembali. Lalu kita go. Tadi saya ada notifikasi connection to server is disabled, maka kita harus langkah pertama untuk mengatasinya, kita buka terminal, lalu kita masuk ke directory cd, kita masuk ke directory phpMyAdmin, lalu kita masuk ke libraries, lalu kita atur hak aksesnya, kita masukkan sudo
ls config default PHP. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita bisa langsung membuka file. Kita buka file, lalu kita klik other location, Ubuntu, lalu kita klik opt, lamp, lalu kita klik phpMyAdmin. Oh, ini libraries. Maaf, kita klik libraries, lalu kita buka folder config default PHP. Kita buka, lalu kita cari di sini. Nah, di sini di allow arbitrary server, kita harus bernilai true. Kita ganti di sini true. Lalu kita save. Lalu kita kembali ke sini. phpMyAdmin. Tadi kita sudah berhasil. Nah, udah seperti ini. Lalu kita masuk ke SQL. Kita ketikkan, kita pindah directory dulu. Lalu kita masukkan SQL. Nah, sini kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Lalu langkah yang pertama kita coba stop slave-nya. Nah, lalu sudah itu kita reset slave. Oke, sesudah ini kita melakukan change master. Caranya yaitu kita kembali ke komputer 1. Nah, di sini di replikasi kita dapat menemukan variabel dan nilai yang akan kita konfigurasikan ke komputer 2. Nah, di sini kita nilainya sudah ada, akan tetapi nilai ini selalu berubah biasanya, maka kita harus melakukan pengetesan agar melihat apakah data ini sudah benar atau tidak. Caranya kita buka exam, lalu kita buka shell, lalu kita buka MySQL. Lalu kita ketikkan slots, lalu flash table with lalu show master status. Nah, di sini kita sudah ada filenya MySQL bin 000011. Lalu kita ada positionnya juga. Di sini kita ketikkan juga unlock table.
atau binary box. Di sini kita sudah dapat filenya. Lalu setelah itu kita kembali ke komputer 2. Lalu kita ketikkan di sini change master to, kita tulis master hostnya, nama tadi nama kita pengguna. Lalu salah tadi kita change master, kita ketik lagi change master to, di sini master hostnya itu adalah IP address Windows 19.168.1. lalu master user, isi passwordnya, master of file my, ini kita lihat yang di sini from MySQL dia mau jelas MySQL bin mau jelas ya, semuanya 4 1 2 3 4 mau 11. Lalu kita masukkan masker work position. Jadi kita lihat di sini tadi posisinya berapa? 385. Enter. Tadi saya menganalisa kesalahan saya. Di sini saya salah. Kita kopikan saja lalu kita paste di sini. Enggak, kita ketik ulang. Kita enter. Di sini udah oke. Lalu setelah itu kita klik start slave. Nah, di sini sudah. Lalu kita kembali ke phpMyAdmin. Kita kembali. Nah, di sini setelah kita berhasil memasukkan data tadi, di sini di replication kita bisa melihat slave IO runningnya dan slave SQL runningnya itu yes, berarti aplikasi ini sudah berhasil dilakukan. Lalu untuk membuktikan apakah SQL ini berhasil atau tidak, kita coba buka phpMyAdmin di komputer 1, lalu kita klik rumah sakit, lalu kita mau menambahkan data di tabel obat, lalu kita tambahkan sini. Saya mau menambahkan ID obat yang 4, nama obatnya
asamefenamat, lalu harganya 25.000 dan stoknya 30. Lalu kita kirim struktur. Nah, di sini sudah terinput data obat asamefenamat. Lalu untuk melihat apakah ini berhasil, kita buka di komputer 2, lalu kita ketik tabel obat. Nah, di sini sudah terinput data obat asamefenamat, maka replikasi pun berjalan dengan baik. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.